warahmatullahi wabarakatuh. Pada kai Abdus Soman aman kecang tenui kenua matai. Aman kecang matai kenua tenui. Buliak seteku tapi kejem depak-depak. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a thumma alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Lurah Kelurahan Lubuk Durian beserta perangkat yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati. Di depan kita ada hadir Mas Andaru, anggota DPD Provinsi Dapil Bengkulu Utara Benteng. Sebentar lagi insya Allah ada Roger yang juga ikut ke provinsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ta'zin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita ke sini ini dalam pikiran kita nigo hari menyudahi karena sana, karena sedusun, karena kawan. Normal itu. Tapi sesungguhnya hadir kita ke sini itu karena hidayah Allah. Banyak yang tidak hadir masih dapat hidayah Dangdut Akademi Indosiar. Yang patut kita syukuri ini, sampai malam ini hablum minallah dan hablum minan nas kita masih jalan. Bukan mudah ngatamkan Al-Quran. Tidak sulit nak tahlil 100 kali itu. Tidak gampang juga untuk bersikir bersama-sama. Tapi kita ke sini, hablum minallahnya jalan, hablum minan nasnya juga jalan. Di samping itu siapa tahu dapat juga DP dari calon-calon anggota DPR. Kalau. Selanjutnya, tradisi seperti ini sulit kita rubah karena kaitannya dengan agama kuat. Dan sunnahnya takziah itu 3 hari atau 3 malam memang ada sunnahnya. Dalam bahasa ulama, nigo hari itu menyampaikan amal untuk almarhum sampai ke 7. 7 hari itu menyampaikan amalnya kepada 40. Ngapa diadakan 40? Supaya amal itu sampai ke 100.
Ngapo di atas 100? Maka untuk nyampaikan ke 1000 ditulah di Jawa tuh ada nyewu. Kalau 1000, maka dia akan dapat amalan selama-lamanya. Itu maka dibudayakan yang seperti ini. Macam mana yang tidak ndak Pak Ustaz lah, tidak pacak maksudnya tidak ndak. Ya. Nah, alhamdulillah kita bisa hadir, tidak sejenak lalak dia. Dia bukan masalah jumlah orang banyak sedikitnya, tapi peramalannya. Kita belum ceramah nih, masih pembukaan. Kemudian kita juga bersyukur. Ini titipan kepada generasi muda yang saat ini sudah mulai agak luntur budaya seperti ini. Bab kalau kita tengok di panggung ini kisaran 60 ke atas. Yang 40 ke bawah nunggu DJ. Kalau ber-DJ turun galau dia tuh. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, isi ceramah kita ni 3 itulah. Seputar kematian untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk kita segalanya lah. Yang pertama tentang kematian. Penyebab orang takut mati itu cuma 2. 1, teringat dosa masih banyak, tobat belum. Yang kedua, teringat amal masih dikit, nyelot masih. Itulah sebabnya tuh. Kita tahu dosa ini masih banyaknya. Kalau mati kini boboa. Takut kita mati itu. Yang kedua, sadar kita. Jemaat muat mingau kelmo. Puasa cuma kulit gendang awal 2 hari, terakhir hari. Tarawih ada 3 malam itu. Sadar model itu, kalau mati kini apa yang dibawa. Itulah sebabnya kita agak takut mati. Padahal di dalam Al-Quran tuh mati itu elok nian. Tidak ada cerita mati yang kasar. Elok galau. Yang pertama Allah mengatakan bahwa mati itu balik, pulang, balik. Maka tuno teko mau mati yo, madak bibele tiak nuyung. Coy mati tiak coy. Bele. Itu yang sebenarnya. Nah agak Melayu-Melayu dikit. Meninggal. Meninggal. Asal katanya meninggal. Al-Quran memang mengatakan balik, pulang. Nah yang namanya balik, yang namanya pulang tuh tidak ada yang tidak lemak balik. Itu enak. Kecil lah misalnya, ingat waktu SMP. Pas jam terakhir, guru piket datang. Kata guru piket, anak-anak sekalian, guru jam terakhir ini di kelas kamu ada urusan karga makmur. Nah, kelas kamu boleh balik duluan. Yes. Cuman dulu 45 menit, riang niangan balik itu tuh. Nggak mau balik. Begitu juga balik lebaran. Duit ada, bini cantik gitu. Stom boleh itu. Belek rayo yo, belek. Belum sampai lebaran tuh lah bekemas gitu. Nggak balik, riang kita. Itu balik. Ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. Surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, baliklah, kata Tuhan. Dalam tata bahasa Arab, irji'i ini fi'il amar, perintah.
Yang merintahkannya Tuhan. Jangankan perintah Tuhan, mak kita ngomong, nam ko belek-belek, nak. Wait, tak berani kita tidak balik, mak nyuruh balik. Ini Tuhan nyuruh balik. Walang kalau mak kita. Tuhan nyuruh. Apa yang kita takutkan kalau Tuhan lah nyuruh balik? Kita ni kadang-kadang banyak salah install otak kita ini dengan mitos, dengan film. Orang mati melahirkan, dalam filmnya jadi apa? Jadi kuntilanak. Padahal tidak ada dalil orang mati melahirkan jadi kuntilanak. Orang mati melahirkan dia syahid dunia akhirat. Sama dengan korban perang. Seelok itu kemuliaan untuk orang mati melahirkan. Maka jadi kuntilanak. Dalil dari mana? Dalil dari sinetron. Tengen komai aja kira-kira. Wah ti ku binai bahranganya giununya. Ngapa kita ngomong model itu? Suuzon kepada Allah sebesar-besar dosa. Berangkat haji ini contohnya. Kita datang haji umroh itu nemui Allah yang Allah dari kecil nunggu kita. Sama baik kita nunggu orang yang kita paling sayangi. Kalau yang kita sayang itu balik, rumah kita bersihkan, makanannya kita siapkan. Kira-kira cak itulah misalnya kalau nunggu cucung lama tidak ketemu. Buah-buah bergantungan, jangan orang coba nanti ya aku tangan pau aku nanti mu deh. Jangan main-main. Tu cucung. Silak belek, tengah si belek. Muat si sudoyo belek. Kalau usuk lah, mau si usuk deh. Demi orang yang kita sayangi balik. Nah orang haji itu sih sama. Allah ni tunggu kita balik karena asal kita bukan di dunia ini. Itu yang pertama. Tidak usah kita takut. Kesalahan kita memahami mati berakibat kita salah dalam hidup ini. Ini bagian terakhir nanti kita ceramahkan. Yang kedua, kematian itu bahasa Allahnya nerimo bayaran. Kita kerja tempat orang. Hari Sabtu tu lambat yang berjalan. Ngap gajian. Jam 4 yang punya rumah yang kita bangun datang. Gimana siap kerja ya? Siap bang. Wah, mau perbuat ya. Melak belek dia gaji bulan ni. Terima kasih ah. Oi, riang nian kita. Terima bayaran. Ada dalilnya pos. Aduh. Surat Al-Mulk itu kan itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati itu nak nengok siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Tidak pacak dibayar kini. Kalau kini ini itu memang jatah kita. Rezeki kita. Yang datang malam ini dapat. Mie kuning dapat. Kopi dapat. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amalan. Kami dari tadi di situ dapat juga. Tidak ada baca apa-apa. Ngangkat tangan amin amin dapat juga. Nah itu. Kan rezeki Allah. Tapi kalau yang kita sholat, yang kita puasa, mana pahalanya sekarang? Tidak nampak. Kelak itu akan nampak dia. Yang pamayamal mithqala zarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan akan ada balasan. Untuk siapa? In ahsantum. Ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu untuk kamu itulah. Balasan itulah yang akan diterima. Nih almarhum meninggal Kamis jam 22 itu kan malam Jumat. Dah? Man mata yaumul jum'ah aw lailata yarfa'u anhu min azabi qabri. Siapa yang mati hari atau malam Jumat tidak diazab dalam kubur. Lah, Anis galau sini nih. Itu hadis. Siapa yang mati hari atau malam Jumat tidak diazab dalam kubur. Jadilah. Kita tidak pacak milih kapan kita ni mati. Itu.
Ciri mati yang baik itu mati berkeringat, mati paca, mengucapkan kalimat thayyibah, mukanya cerah, tersenyum, mati hari atau malam Jumat, mati sedang puasa sunat, mati sedang solat Jumat, mati sedang tahajud, mati sedang baca Yasin, mati sedang sedekah, sedang ceramah, jarang. Ini kematian. Saya sebenarnya berniat kalau saya lagi ceramah mati, mati. Jadilah tak main-main ceramah lah. Rupanya lah mati. Gitu. Ini kematian. Nah, pahala kita datang malam ini tuh aduh. Kalau nak kita hitung-hitungan, berangkat dari rumah ke sini, tujuannya untuk seperti ini, baik kan? Baik itu berpahala. Baca Al-Quran satu huruf itu, satu pahalanya. Kalau tidak berwuduk, kalau berwuduk 10 pahalanya. Mulai dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Berapa huruf yang kita dapatkan itu tuh? Belum lagi nyambung-nyambung ayat kita dari At-Takasur sampai ke bawah tadi. Walaupun ayat-ayat yang terakhir yang kita sambungkan, berpahala-galo tuh. Itu yang amal tadi. Yang kini pernah ditegur Rasulullah Ibnu Mas'ud, kalau ada orang pengajian, duduklah kau. Walaupun kau tekantuk-kantuk beru. Idak nyatat tak apa-apa. Tekantuk-kantuk tak apa-apa. Idak konsentrasi tak apa-apa. Nak sambil selfie lah, kata Nabi. Pahalanya Rasul lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Mana ada orang solat sunat 1000 rakaat? Tarawih 11 baik cuma 10 malam yang rame. Lebih baik daripada ngantar jenazah 1000 orang. Lebih baik daripada sergah 1000 ekor kuda. Jangankan ekornya, bulunya kita tidak punya. Kebaikan kita ceramah dalam seperti ini. Tidak nampak balasannya kini, nunggu kita mati. Mati itu terima bayaran dari amal pahala kita. Secara logika macam mana kita nengok kubur yang pas badan. Tapi Rasul mengatakan raudatim min riyadil jinan. Itu tamannya surga. Nah yang buruk hupratam min huparin niron. Jurang neraka lah. Karena kita tidak bertanam. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini sawah ladang akhirat. Yang ketiga, mati itu pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang lapang. Ngapa orang berebut nak duduk di DPR provinsi? Karena kursinya cuma 45. Coba pasang kursi sebanyak kita ini. Tidak ada orang berebut. Dapat galau kursinya. Artinya sempit peluang duduk di situ tuh. Ngapo orang sikut-sikutan untuk jadi bupati gubernur? Karena setiap kabupaten, satu kota, satu provinsi, satu bupati, satu gubernur, satu wali kota. Coba jadi gubernur galau kita nih. Siapa yang tidak kita perintah? Nah, akhirat itu tempat yang luas. Yang luasnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang luasnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Lengit cahit kiau tah. Yang kita tengok biru itu bukan langit. Kata guru fisika di SMP dulu, itu batas akhir penglihatan kita. Langit di mana? Jauh, jauh. Jauh langit itu. Tidak terjangkau dengan kita. Bintang yang terkecil itu 7 kali lipat besarnya bumi. Bintang yang terkecil itu 7 kali besarnya bumi. Alangkah besar di atas itu. Nah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Tidak ada berebut. Dulu pernah ada orang ateis, anti agama, ngomong, apa iya
Di surga tu pacak makan, dak pacak mising, pacak minum, dak pacak kencing. Lah iyo. Aneh katanya. Tidak ada yang aneh. Lah digambarkan Tuhan dalam perut. 4 bulan kandungan tu lah bernyawa. Kalau bernyawa butuh makan dari mana? Dari tali pusat. Sampai ke 9 bulan tu 5 bulan. Bayi itu hidup dalam perut. Tidak ada bayi lahir belepung dengan tai. Berarti makannya di dalam tu. Tidak pernah mising di dalam tu. Itulah gambaran surga. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau enggak. Ini. Itu yang Allah tujukan kepada kita. Yang mana yang kita takutkan? Nah, yang kita salah memahami kematian itulah menyebabkan kita salah dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu saya ingatkan, kubur itu manggil kita 5 kali sehari semalam. Kubur tu manggil kita 5 kali semalam. Pertama kata kubur, wa ana baitul wahdah. Aku ni tempat kesendirian. Sorang-sorang masuk liang lahat tu. Bawa kawan. Yang tua-tua masih lengkap suami istri, coba berunding. Bu. Oh, kata kawan. Siap dak ngawani bapak di liang lahat? Maksud bapak? Iyo, aku mati, ibu ikut dikubur lah. Coba kalau ajak anak-anak. Anak 7 tu panggil. 7 beradik datang kamu. Bapak nak ngomong. Datang. Ngapo ya? Kamu bertuju ni, siapa yang siap ngawani bapak di liang lahat? Maksud ayah apa? Lah kamu salah satunya. 7 beradik ni. Dikubur juga ngawani kau ayah dalam lubang tu. Iya, siapa ngurus mak? Iya. Tidak ada yang siap. Maka kawan kita dikubur itu Al-Quran. Saya cari tentang dalil-dalil. Ya Allah. Surat Al-Mulk itu banyak yang hadisnya menyerangkan tentang akan ngawan kita dalam kubur. Satu kisah. Ada orang mati bawa dosa banyak. Nak digebuk oleh malaikat. Dihadang oleh surat Al-Mulk. Mak kau muka. Lah aku tidak mukul kau. Kata surat Al-Mulk. Lah yo jangan kau pukul dia. Lah dia ni banyak dosa. Jangan kau pukul. Lah apa urusannya dengan kau? Lah dia banyak membaca aku. Itu urusannya dengan kau. Urusan dengan aku nak ngazab. Jangan diazab. Beribut di situ. Tidak putus karena belum ada MK waktu itu. Naik ke Tuhan. Kata Tuhan ngapo? Kata surat Al-Mulk. Lepaskan bayi aku dari Al-Quran lah. Biarlah 113 bayi. Kan 114 surat tu. Aku tidak usah masuk. Lah kata Tuhan. Ngapo kau baper cak ini nih? Lamun aku tidak ada gunanya. Kata siapa tidak ada gunanya? Lah ngapa? Lah ini nah. Malaikat azab ni. Nang gebuk si anu ni. Lah nyu ngapa? Nyu banyak dosa. Ada guna aku ndak Tuhan kata Tuhan. Ada. Pacak nak nolong, pacak. 114 Al-Quran tu. Cuman aku yang dibacanya tiap malam. Ame tidak ada gunanya, aku turun baik Al-Quran tu. Tak usah masuk aku dalam satu surat itu tu. Ada kata Tuhan. Kau dengar tak malaikat? Dengar. Jangan diazab lagi kata malaikat. Surat Al-Mulk tun jago kita. 114 cuman aku yang dibacanya. Maka itu sebelum tidur biasakan baca surat Al-Mulk. Lah aku tidak hafal Pak Ustaz. Bukan hafal, dibaca. Buka Al-Quran tu nah. Alang keneman bawa Al-Quran setebek lah di fotokopi. Ya dah ada fotokopi malam-malam. Tengok di HP. Aman tak banyak. Kalau aku hafal, Pak Ustaz lah syukur kalau hafal. Sebelum tidur dihafalkan. Baca sampai selesai. Apa susahnya baca surah Al-Mulk? Surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Bukan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal. Selesai. Dari Amr bin Murrah. Hadis mengatakan, api nak makan kaki. Embus oleh Al-Quran. Nak nyambar pala, embus. Logem nuk sering eko pada opoi.
Mbak gemureksi. Lagi ni, uku nak bibiana terus. Aku ni di mulutnya terus. Itulah maka ulama dulu mengajak kita yasinan tiap malam Jumat. Ngapo? Karena kiamat itu hari Jumat kata Rasul. Tapi kita tidak tahu Jumat kapan. Malam ini kita yasinan, besok Jumat kiamat kita sudah punya bekal. Daripada malam ini kita song, besok kiamat. Kita bangga 4 kali ngeleng tadi. Besok kiamat dah ada modal kita dah. Mau kilai mati balak num ngeteter. Tidak ada dalil tentang itu. Maka kita yasin. Ini ayat-ayat. Maka itu sebelum tidur usahakan baca surat Al-Mulk. Hadisnya sahih tentang itu menceritakan kita akan dijaga. Itulah yang ngawani kita. Yang kedua kata kubur, wa ana baitul zulmah. Aku di tempat kegelapan. Tak baca kita bermakna menunggu mata kita tak seter. Atau lapu emergency. Siapa yang hidup senter di bawah tu? Siapa yang akan menerangi kubur kita? Yang akan menerangi kita adalah tahajud dan sedekah kita. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia ni Pak. Cuba ditanya. Di Mekah atau di Baitullah. Tak ada celengan berjalan di situ. Di masjid kita tiap Jumat celengan ngandun. Cuma kita ni mogah mula. Isilah. Ngapo Al-Munafikun ayat 10. Rob laula ahartani ila ajalin karib. Pacak temuna ke mata iku ya Syah. Lagi mana pada kata Pak Asad dako kemelak sedekah. Celenganlah datang dan tak diisi tegalau nian kita. Itu. Ya aku cuma ngisi 2000 Pak Ustaz. Tuhan tidak nentukan jumlahnya. Allah lebih paham dari kita. Maaf Bapak Ibu. Sekelas Khairul Tanjung tu yang punya Trans TV dan seluruh Tran itu. Yang punya Bank Mega itu. Asetnya mencapai puluhan triliun. Kalau dia membangun masjid di Lubuk Durian ini nilai 1 miliar, tidak ada gunanya duit 1 miliar itu bagi orang yang punya. Andai kata Yusuf Kala yang 2 kali jadi wakil presiden, yang punya Bukaka, perusahaan besar tu nyumbang 2 miliar ke masjid kita, tidak ada artinya. Bagi tobo itu. Tapi kita ada tetangga atau sanak datang kepada kita muka pucat, keringat, awak lanang tapi nangis, lagi meneko. Minai tulung. Wak. Lagi meneko. Wai. Selek ukwa. Lagi meneko. Anakku mulai kuning subuhan ano tegerong-gerong. Perempuanku selek mada si camai taci. Susu anak habis. Ku minjem kila 50. Kita terkasih 100 nah. Alau bakso abah susu. 100 yang kita kasih sedekah tu apa artinya? Tapi urusan ini nyawa anak orang. Menyelamatkan nyawa anak orang. Di mata Allah bukan 1 miliar 100-nya. Itu sedekah. Bukan masalah 2.000, 3.000-nya. Itu kita isi. Itulah yang kena. Seberapa terang kala 2.000 Pak Ustaz. Pentol korek api. Cis. Lah kedabak tak. Lah paling tidak kan pacak nengok sebentar. Kalau 10.000 ya mungkin ngaci. Sotos mungkin lampu. 50 strongking gitu. Paling tidak tuh. Habis minyaknya pompa lagi gitu. Itu. Tapi kalau kosong nian, tidak ada penerangnya. Yang kedua tahajud. Tidak mesti nak bangun jam 2 nian. Kalau terbangun jam 3:30 atau jam 4 tu, subuh 4:30, setengah jam lagi pacak tahajud 2 rakaat jadilah. Apa boleh Pak Ustaz asal belum bang subuh? Boleh. Itu.
Kita tidur habis Isya, terbangun jam 10. Jam 10 tu boleh tahajud. Kenapa? Syarat tahajud tu tidur dulu. Tidak mesti nak nunggu jam 2, jam 3. Pacak bangun jam 2, jam 3. Bagus itu. Nah, ini yang akan menerangi kita kelak. Yang ketiga kata kubur, wa ana baitul afai. Aku ini tempat binatang buas. Salah satu di dalam hadis dikatakan di situ menunggu sajal akro. Sujal akro ini dung, ular. Bahasa pacuannya snake. Kalau amal kita banyak, ular tu berupa putih sebesar ban mobil. Ular putih muncul, kita terkejut. Lah, api dia. Lah mengemuk kaya, uku amal soleh no. Tak usah khawatir. Uku cuma gai ko. Muncul ular-ular hitam karena perangai buruk kita ditelan oleh putih. Selesai. Nah, yang kita takut tu yang sebesar drum ni ular hitam. Ada puasa 3 hari. Jadi ular putih kom katanya. Ada sedekah 5.000. Sibuk ngecek ni. Saya ku celengan bah 5.000 aku ah. Jadi ular putih kom katanya. Habis yang ular putih ni kita nanya, apin mu neko kenulum ko. Lah siapa makanannya lagi? Ini kita takutkan. Pada ciga. Nah, maka itu bawa pengadang. Apa itu? Kalimat-kalimat thayyibah. Biasakan memulai sesuatu itu dengan bismillah. Mengakhirinya alhamdulillah. Kalau berjanji insya Allah. Nengok yang besar Allahu Akbar. Ada orang musibah jatuh dari motor innalillah. Kalau jatuh astagfirullah. Terantuk astagfirullah. Melapak. Pang us melapak lai. Awak sakit dosa bertambah. Cuba pak jatuh astagfirullah. Gen maung us pada kuat. Orang tahu. Astagfirullah tu kita minta ampun. Kita insya Allah ingat kepada Allah itu. Nengok yang elok, Masya Allah. Apa yang elok? Segala yang elok. Itu. Anak gadis elok, Masya Allah. Cuma kadang-kadang yang galak sentimen, ibu-ibu. Suaminya nengok ada anak SMA lewat, no. Lo, tiap unu cencuk ku mata inu be. Tak boleh, mestinya tepuk bahunya alhamdulillah ayah masih sehat. Tidak apa-apa, cuma nengok baik. Kita umur 50 nengok anak gadis lewat nunduk, pasti diabetes. Normal model itu tuh. Ini kondisi kita. Jadi biasakan dengan amal-amal yang baik, kata-kata, kalimat-kalimat yang baik. Kita lagi berjalan, ada orang nelpon nang lakson, "Tet, setan kau nih." Pas ngomong setan, jantung kita terkatup. Jatuh. Lagi bener, kena tu mbak cowawe, minggu klakson, sudah sih ada setan, mati. Kata-kata terakhir kita setan. Cuma, la ilaha illallah. Kata, tak mati. Game ni terus buat kok cowa we. Minggu klakson si terkejut. Kucup ni la ilaha illallah mati. Nah kalimat terakhirnya la ilaha illallah kan elok tu. Nah itu. Kita ni kadang-kadang galak tidak sambung la ilah. Itu rusak itu tuh. Tidak ada Tuhan artinya tuh. La ilaha. La ilaha illallah. Kalimat-kalimat tadi. Yang keempat kata kubur, wa ana batut turab. Aku ini atas bawah, kiri kanan, muka depan tanah. Bawa alas. Apa alasnya? Amal soleh. Amal soleh itu apa Pak Ustaz? Yang kalau kita kerjakan Tuhan senang, orang senang, kita senang. Solat itu Tuhan senang. Kita senang.
orang lain senang. Belum pernah kita alang kemlai ku kemliah manio mogas miyang. Lah sakit berarti kan. Tidak senang nengok orang sholat itu. Weh, tiak yo. Maya jais ya. Lah muter aku kemlian. Ngapa kita? Ngapa kita yang muntah kawan pergi haji? Kan sakit itu tuh. Nah itu. Kuat puasa sidib bejani kan tidak normal itu tuh. Jadi amal soleh itu Allah senang, kita senang, orang lain senang. Secara umum dua, mahdoh khairul mahdoh, yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajibnya sudah diatur, dua kalimat syahadat, jangan dirubah-rubah. Pernah dulu asyhadu alla ilallah wa rasulullah. Ditangkap orangnya karena aliran sesat, tidak ada wa rasulullah. Pernah dulu petinju bikin sholat pakai bahasa Indonesia. Petinju Indonesia nih ditangkap. Karena tidak ada boleh bahasa Indonesia sholat itu. Sudah diatur waktunya. Puasa yang wajib cuma bulan Ramadan. Selebihnya kalau kita bernazar, nazar kita itu sampai. Kata tegak rumah, lah pacak nunggu aku puasa 3 hari ya Allah. Tegak rumah. Lah tatap, lah di plaster itu. Tidak perlu besar 150 kali 75. Lah puasa gitu. Lah sampai lah ini. Yang berikutnya haji, zakat itu. Yang lain-lainnya takziah model ini nih tidak ada diatur. Nak pakai ceramah boleh dan nak pakai ceramah boleh. Ya. Nak hatam Quran malam ke-7 boleh. Nak malam pertama hatam Al-Quran asal dia hatam tidak apa-apa. Malam keempat juga boleh dan sebagainya. Nah ini. Karena ini yang sunnah-sunnah, yang mubah-mubah boleh. Itu. Amal inilah yang jadi alas kita. Yang kelima wa ana baitu soal mungkar wa nakir. Aku ni tempat mungkar nakir bertanya, kata kubur. Siapkan jawaban. Jawabannya apa? Talqin. Talqin itu apa? Ngajari orang yang dalam kubur. Hai Junaidi, Parep Hamsah. Kira-kira membahasa halusnya. Amun tun temnai man rabbuka, jawab Allahu Rabbi sembiang cagat derkaan. Macam mana you nak jawab? Itu isi talqin tu. Ditanya man rabbuka, jawab mannya si solat. Siapa Tuhan? Allahu Rabbi. Karena apa? Kita rajin mengucapkan Allahu Akbar tu di solat. 5 kali isya subuh lohor asal maghrib tu jumlahnya 68 kali. Tak percaya hitung dah dewe. Saran aku percaya baik. Daripada maghrib saja. Tak usah. 68. Itu solat wajib. Belum ditambah qabliyah, bahdiyah, tahiyatul masjid, tahajud. Itu ngomong. Kalau kita tidak semayang, kapan ngomong Allahu Akbar? Ketika dapat nomor terbalik. 141 jadi 411. Mestinya 141 jadi 411. Allahu Akbar. Tebelek koda. Desea. Baru si Allahu Akbar. Hampir. Habis itu tidak. Atau nunggu kena sesak nafas. Lah terbungkuk badan model ini nih. Macam ni Allahu Akbar. Macam ni wak syoknya baik kau dah. Masuklah usah manya boy. Syahid tagen kau dah. Mak ke mas Allahu Akbar. Takbir ni. Tunggunya sehat. Arah masjid ni dah tahu. Kalau kita sembahyang itu rukun qauli, maka Allahu Akbar tu harus berbunyi. Minimal kedengaran dewe. Allahu Akbar. Tidak boleh. Tak boleh. Mesti berbunyi. Allahu Akbar. Lanang boleh. Allahu Akbar. Ya sembahyang zuhur Pak Ustaz. Boleh sembahyang zuhur. Al-Fatihah itu rukun qauli. Mesti dibaca. Kedengaran dengan kita dewe paling indah. Tahiyat itu rukun qauli. Mesti dibaca. Tapi duduk di antara dua sujud boleh dalam hati. Boleh tidak berbunyi. Tapi ini mesti bisik-bisik. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Itu rukun qauli. Mesti berbunyi. Tak boleh. Mesti assalamualaikum warahmatullahi. Minimal. Itu rukun qauli.
Allahu Akbar. Berapa kali gitu? Yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabnya Muhammad. Di mana kita sering nyebut nama Muhammad? Di sholat. Sekali tahiyat itu 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 3 kali. Kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Cuman subuh yang 1 tahiyatnya. Sekali. 5 kali subuh. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Asar 2 kali. Zuhur 2 kali. Berarti 10 sekali sholat. Kali 2, 45 kali kita nyebut nama Muhammad. Coba kalau tidak sholat. Namanya Muhammad, tidak orang panggil Muhammad. Orang panggil. Apalagi namanya Muhammad Jafar. Japek panggil. Ama Muhammad Saparudin. Sapeng panggilannya dulu. Orang tanya, Pak di mana rumah Pak Muhammad Saparudin ini? Oh, tidak ada di sini. Kamu foto lah sapeng. Jadi dulu. Tidak ada orang sebut Muhammad itu. Tapi kalau kita sholat mesti kita sebut nama Muhammad. Selesai 2 pertanyaan. Yang ketiga, kita buka apa kitab? Al-Quran kita rajin tak kita baca? 17 rakaat. Sembahyang 5 waktu itu 17 Al-Fatihah kita baca. 2 rakaat sebelum tahiyat akhir, ada tahiyat awal, itu mesti pakai surat pendek. Kalau kali 5, 2 surat pendek 10, 27 kali kita baca Al-Quran. Sehari semalam. Lah jadilah. Belum lagi yang sunnah-sunnahnya itu. Kalau kita tidak sholat, bila baca Al-Quran? Tidak ada. 3 terjawab. Aina kiblatuka? Kemana kiblat? Kita sholat usolli pada subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati. Usolli pal maghribi salah rakaat mustaqbilal. Kami tidak pakai mustaqbilal Pak Ustaz. Ngadap kemana? Ke kiblat. Tak lah jadilah. Hanya sholat yang wajib menghadap ke kiblat. Kalau WC kita pas ngadap kiblat, mesti kita miring dikit. Tak boleh lurus ke WC itu. Lah terjandu terbuat WC itu pas ngadap ke kiblat, harus miring duduknya itu. Tidak boleh langsung ngadap situ. Berdoa boleh tidak ngadap kiblat. Orang selesai sholat tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat dia miring gini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Selesai berdoa langsung dia ngadap macam ini belakang kita. Alhamdulillah ngadap jemaah boleh silakan. Tapi kalau sholat tidak sah, tidak menghadap kiblat. Maka pernah ribut masjid di titik-titik itu. Batas toleransinya 2 derajat. Di bawah 2 derajat boleh. Nah itu diukur oleh pihak KUA lebih dari 2 derajat. Otomatis mesti sajadahnya dimeringkan. Nah pengurus masjid tu ngomong. Tuhan tu ngerti. Kemana kita ngadap? Iya Tuhan ngerti galau. Tapi syarat sah sholat tu syaratnya pertama muslim. Orang Islam. Yang kedua suci. Pakaian tempat badan dari hadas dan najis. Yang ketiga masuk waktunya. Yang keempat menghadap ke kiblat. Syaratnya. Kalau kita tahu itu tidak menghadap kiblat, maka gugur sholatnya. Tidak sah sholatnya. Maka kalau misalnya pas sajadahnya mereng, ya merengkan. Nak merengkan masjid kita tidak terangkan. Nah, saja nih. Biasa baik model itu. Masjid raya itu juga mereng sajadahnya. Satu-satunya masjid di Bengkulu itu yang pas kiblatnya Masjid Jami yang dekat Prapto. Itu hebatnya Soekarno dulu. Diukur berapa kali tetap kiblatnya pas. Masjid raya sebesar itu mesti mereng itu tuh sejadah. Jadi tidak masalah kalau sudah diukur mereng sejadah, merengkan aja sejarah. Yang penting jangan kita aja mereng. Yang kelima, man ihwanuka, siapa saudara kaum muslimin wal muslimat. Selesai urusan kita. Ini pertanyaan dalam kubur. Itu yang dihadapi oleh almarhum. Berikutnya apa gunung? 6 anak 5 menantu nih. Gunanya berkirim amal ibadah untuk almarhum. Apa itu? Ada namanya haji badal. Aku lan daftar haji, belum berangkat mati. Maka anakku wajib
membadalkan aku. Macam mana kalau anak aku belum haji? Tanya, ada orang Lubuk Durian ni yang sudah haji jadi petugas haji. Ngapu? Ada, titip dengan dia, tolong badalkan bak aku. Karena dia lah terdaftar. Maksud saya, orang lah mati, pacak dihajikan. Sama baik orang lah mati, pacak diyasinkan. Pacak dibayar kurbannya. Pacak disedekahkan. Kita nak membangun masjid, karena masjid kita ini kondisinya pinggir jalan, maka nak dibuat 2 tingkat. Yang bawah khusus tempat parkir. Butuh dana lebih kurang 0,5 miliar. Jogitia aku Henry Junaidi Al-Motos. Mengalir pahalanya kepada almarhum. Itu kira-kira. Nah, kalau kita tidak sempat itu, masuk 6 beradik ditambah 5 menantu ini sempat berdoa. Jangan nak nunggu orang model ini berdoa. Masing-masing berdoalah. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sehari semalam, bila malam tidak keluar dari mulut ini doa untuk bapak, anak durhaka dia. Woi, luar biasa bapak kita menghidupkan kita. Kadang-kadang bak kita tidak ngasih tahu. Cucunglah 2 lahir utang pesta kemarin lum lunas. Nyoi dak ngecek baik. Ini gaya kita. Kadang-kadang diam-diam terjual sawah di situ. Game sawah di bak. Nyau sikit lah. Lagi mana tiap unum ni ada. Nyau sih. Nyawa kuat maka. Tanya ke orang lah dijual gaya kau modal kau pesta kemarin. Astagfirullah. Aset yang ada dijual untuk pesta kita. Nyo mati ngangkat tangan berdoa tidak galak. Maaf, ada orang tua yang siap jadi ganjal neraka untuk anaknya. Ngapo? Anaknya sarjana. Nak tes. Ada tak peluang tes? Ada, kata kawan. Cuma tidak pacak tes baik. Mesti pakai tas, baru pacak tos, kata kawan. Kedau kuatlah Telau tos. Bukan 1.000 jut. 300 juta di mana ngambil? Akhirnya disediakan. Lulus anak 300 juta duit. Entah apa yang dibuat. Apa duit panas, apa duit. Dari mana diambilnya atau dia ngadaikan dirinya untuk anak. Anak jadi PNS, martabak sebesar kuku tidak tercicip bapaknya. Tapi bukan orang Lubuk Durian. Orang Papua situ. Nah, ini perjuangan bapak membesarkan kita. Macam mana pesta anak orang model itu, pesta anak dia. Perkara utang piutang kelak itu. Ini bapak. Nah, sekarang bapak tidak ada lagi. Tak usah sibuk mengkeramik makamnya. Haram hukumnya. Haram macam mana? Haram. Tidak boleh mengkeramik kuburan itu. Bukan itu tanda sayang. Coba pergi ke debat pacul tu. Tengok. Tak ada keramik di muka bapak saya. Banyak kepala dinas nak mengkeramik. Tak usah bilang. Bapak aku. Ya, penghormatan. Orang hormatan tak usah dihormati macam itu. Karena tidak ada dalilnya untuk mengkeramik itu tu. Itu. Maka yang dibutuhkan adalah doa. Sampai doa ni Rasul pernah nanamkan pelepah kurma di makam. Untuk apa Rasul? Selagi berakhir dia akan berzikir untuk orang yang dikubur tu. Pelepah kurma pacak berzikir. Amani olak kum tak pelepah sawit lah. Tak sih. Maksudnya pelepah kurma tu pacak berzikir apa lagi? Kita. Rasul nyuruh kalau lewat makam tu kubur siapa baik. Ucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Dengar berarti betul. Nah, ini untuk anak-anak. Kalau dulu pakaian danghen ni masih elok jasnya, itu disedekahkan. Biarlah orang makainya. Bukan main jas tu 4 jutaan sekarang tu. Disedekahkan kepada orang pas dan orang tu makai. Nih, pada jas. Wei jas belau, jas almarhum deh. Jas hen. Lah nak ngaku, awak nak ke kau ni. Anaknya lewat, nah keren wak Jas belau lah, jas tiak nu bawa dia. Wei nak ke ku lah. Cigai ku selek me umungunyo Milot mi ai nak ke ku. Bangganya. Boleh yang model itu. Yang tidak boleh itu anaknya ngecek. Casi jas tiak ku dia wak. Tak boleh ngomong macam itu. Awak lah dikasih. Tak boleh.
Pakaiannya masih elok, kita tidak macam-macam, sedekahkan dengan orang. Itu. Weh batik belau kumul lah batik almarhum dia nagi anak na. Weh pos yang kumul lah kami kan sekolah ya awak. Silakan. Mengalir pahalanya. Mana ada baju yang dipakai sekali langsung rusak. Bertahun-tahun apalagi jas pajak. Sampai mati yang disedekahkan itu mati jasnya masih elok silakan. Itu sedekatin jariyah. Terakhir untuk kita yang hadir di sini. Tidak terasa kan sejam? Aku terasa betis naik. Untuk kita. Kata Rasul, sayati alaikum zamanun. Baka sapui nganti di suatu zaman. Ciri zaman itu sampai dua. Takarrabuz zaman wa takarrabul aswat. Akan datang kepada kalian satu zaman. Cirinya takarrabuz zaman. Apa takarrabuz zaman? Waktu begitu cepat. Setahun rasa sebulan. Sebulan rasa seminggu. Seminggu rasa sehari. Sehari rasa sejam. Sejam rasa sekejam. Lah sampai belum itu? Lah pernah ada merasukan itu? Ada yang suaminya kerja ke luar negeri. Itu nunggu dia lamanya. Atau orang yang metean. Nah, bisa seminggu itu rasanya lama. Gitu. Nah, ini bertemu sebentar tuh rasanya 2 jam bertemu. Rasa sejam. Nah, rasa sekedip. Nah itu. Yang kedua, takarabus aswad. Nah, yang ini yang sudah sampai tuh. Yang tadi taruhlah belum sampai. Takarabus aswad itu pasar makin mudah diakses. Pasar pekan ya, Pak. Aku masih teringat ngikut mak bahasa Inggrisnya melelat. Melelat itu bahasa Inggris. Subuh dari tempat pacur tuh ngikut mak ngendong terung sebronang cabe sekarung. Nah, cemricit nungguan nget kai semut lado beta prong mak kemai mak kerap nangis. Apa yang dikejar di pekan ini nak es parut samo mie bu ansabi mie goreng tuh. Wah, es parut tuh es campur kata orang kini. Kalau orang dulu es parut namanya. Nah, siapa? Wan Burhan dulu tuh dah. Iya kan? Rut. Antri orang nak beli. Ini namanya es campur. Kan memang dulu di parut itu. Dulu, muncul gerobak. Masih sempat aku naik gerobak tuh. Kalau berangkatnya cepat, baliknya agak lambat. Karena kerbau tuh tidak tahan bepan masih tidak cak sapi. Muncullah taksi angkot tuh, begayut di bawah, naik ke atas. Kini, nengok orang pakai kaos distro, nengok orang pakai kaos dagadu. Belek ku ni Bandung kau, lacot, bajau distro, lacot, COD. Lah pakai HP gitu beli pasar. Jangan-jangan pekan Lubuk Durian tahun 2004 yang jual terung itu lah pakai barcode. Scan pio baucu. Nah. Astagfirullah. Pasar muda dia ini sampai nih, Pak. Pasar Tanah Abang itu dulu nak berjalan tidak pacak di jalan itu tuh. Pedagang kalau kini kurang dari 50% isinya. Ngapo? Kini berjualan di HP itu tidak perlu toko. Cukup dari rumah. Jualannya dari HP. Kan luar biasa ini. Dulu bayar listrik, kertas ini, rekeningnya taruh nih. Tengah bilai mod. Pak Junaidi, aku bu, berapa? 700 lah, besar dan nyawan nyaida duit saya. Macam mana Pak?
Besar dah. Alangkah besarnya tu. Belek gila. Men masa ni guys. Kini pakai HP orang bayar. Anak minta duit dari Bengkulu, dak usah nitip ke siapa. Lewat HP pacar, ini pasar mudah diakses. Kalau zaman ini sampai, masalah sosial muncul. Rumah tangga dan sosial. Apa? Tipu menipu zaman kini. Bunuh membunuh. Gampangnya. Tersinggung dikit. Nak berbunuh. Fitnah memfitnah. Biasa baik. Berita hoax kata orang tu lancar. Kita didatangi kawan atau kita datangi kawan. Pacak minta tolong tak? Kalau minta tolong mungkin tidak pacak, tapi tolong menolong pacak. Ya tolong menolong lah. Ngapa? Bisa tak jadi tim sukses aku? Lah kalau kau percaya jadi kata kita. Aku minta tolong, kau pegang di sini. Jadi, cuma ni tak pacak suara baik. Jadi kau cek buah jadi yang ke kita tu itu kata kita. Berapa kau berani nitip? Aku titip dulu 20 juta. Titip 20 juta. Tanggal 4 Februari selesai, tanggal 15 ketahuan, cuma 2 suara. Kemana nuntut lagi? Bulan Maret kawan bermotor baru. Biasa baik zaman kini tu. Opan semaklau. Itulah ya bahasa kita gitu. Tipu menipu biasa baik. Dianggapnya itu selesai. Tidak. Ini kondisinya. Karena zamannya sudah model ini. Itu. Ngeri kita zaman sekarang. Tersinggung dikit nak bunuh. Tersenggol dikit lah main gebuk. Bukan di masyarakatnya, di rumah tangga. Berapa banyak orang kita ni baru punya anak satu. Potong karet ada karet. Nak bersawit ada tanah. Ngomong ke orang rumah. Macam mana kalau aku Malaysia? Kami ni ya tinggal. Ya. Macam mana? Akhirnya berangkat ke Malaysia. Berangkat ke Malaysia. Anak satu tinggal. Bini satu tinggal. Doakan bapak mudah-mudahan berhasil. 3 tahun di Malaysia. Balik. Lah dapat anak 3. Oh. Kawan, mana tidak bunuh. Kawan tiap bulan kirim. Berangkat anak 1, pas balik anak lah nambah 3. Ya salah. Dunia kini. Suami ngasih pulsa, suami ngasih HP. Nih. Dia ngobrol dengan laki orang. Ngapa? Kawan SMP dulu. Siapa? Kawan. Kau tahu tak laki orang? Lah biasa baik kawan, biasa baik. Di depan lakinya. Ini kondisinya. Zamannya model itu. Kalau sampai zaman itu 2 manat saya. Pertama jangan tinggalkan sholat. Yang kedua banyak-banyaklah berzikir. Karena mati ini tidak tahu kita kapan. Artinya kalau belum sampai zaman ini boleh meninggalkan sholat. Bukan cak itu. Tapi maksud saya. Apun yang modal kita kelak ngadap Tuhan tu. Awalu yuhasabu min abdi piyamil qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanya tu masalah solat kita kelak. Kalau itu tidak kita bawa, yang lain ini tidak diijo kawan. Itu. Yang kedua, perbanyak zikir. Tidak mesti zikir itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak. Nak tidur Bismika Allahumma ahya. Itu zikir. Bangun tidur alhamdulillahillazi ahya. Itu zikir. Pun dah unu. Lak mai umbung klok mesti pintu bismillah amantu billah tawakkaltu Allah. Co aku apa kata nak ustaz lak mapan minimal berangkatlah dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Zikirlah itu tuh. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dusun ini berdoa, tidak cukup di awal Al-Fatihah. Ada kulhu. Ngapa? Kulhu Allah, katakan bahwa Allah itu satu. Sebab banyak yang bertuhan dengan dunia. Orang kaya, orang miskin sekarang dipandang beda, Pak.
Di mata Allah tidak ada bedanya. Berpangkat tidak berpangkat, jauh rasa hinanya. Begitu orang berpangkat datang, wih, kalau kita miskin datang, madu laigen, besok lauk. Ngapa saya ngomong? Saya pernah Pak merasakan, waktu saya jadi gubernur, di mana tempat duduk saya itu dijago Pak. Dites 4 orang itu tuh. Jangan sampai patah kursinya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai dipasang paku di situ. Waktu jadi gubernur, turun dari mobil, dibukakan pintu, masuk mobil, dibukakan pintu. Waktu saya masuk jer sana, ada nengok. Ada batas itu. Ya. Nah, maksud saya, jangan kita silau dengan urusannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Kita orang-orang. Jangan kita sibuk urusan itu. Orang kaya tidak baca kita. Orang berpangkat laju lah. Kita tidak ganggu kita. Kita juga tidak ganggu dia. Rezeki dia tetap lancar. Rezeki kita juga lancar. Tidak ada beda. Di mata Allah bukan ditanya pangkat dan jabatan. Kekayaan. Itulah makanya kul huwa. Katakan Allah itu satu. Kita bertuhannya sama Allah. Yang kedua. Al-Falaq. Kul a'udzu bil falaq. Kenapa? Di ujung surat Al-Falaq itu ada ayat. Dikasih Tuhan. Wa min syarri hasidin iza hasad. We berlindunglah di orang yang sifat hasad. Hasadnya kide atei. We bahaya ni entun kide atei. Satu kisah, orang kaya manggil orang miskin dengan orang hasad. Orang kide atei. Kata orang kaya, kamu sebut berapa kamu nak duit, aku kasih. Dengan catatan siapa nyebut pertama, yang kedua dapat 2 kali lipat. Kalau yang miskin ngecek 100 juta, maka yang buruk hati dapat 200. Kalau yang busuk hati ngomong 1 miliar, maka yang miskin dapat 2 miliar. Kata yang miskin, cak, madat no dah. Beklak. Kata yang busuk hati ini, ngomong, cako lah, madat no, beklak. Lama, sebutkanlah kata orang kaya. Akhirnya yang busuk hati ngomong, aku, berapa kau minta? Tidak, pecahkan mata aku sebelah. Lah ngapa? Aku nyuruh kamu minta harta. Tidak, aku tidak minta harta. Pecahkan mata. Ngapa? Yang lanang ni kelak 2 matanya pecah. Itu orang busuk hati itu. Dia tahan matanya pecah 1 demi orang lain pecah 2 matanya. Itu orang busuk hati, Pak. Dia tahan menderita tapi orang lain lebih menderita dari dia. Bahaya nih orang busuk hati. Yang ketiga minal jinnati wan nas surat An-Nas. Ngapo di ujung itu minal jinnati wan nas. Berlindung dari jin dan manusia. Manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau setan segalanya buruk. Nah, yang kita sering dengar, orang kalau kelewat marah, kita sebut kesetanan. Belum pernah kita dengar setan kemanusiaan. Artinya kerja kita inilah banyak ngambil kerja setan. Nyelot, nyeketer itu kerja setan. Narkoba itu kerja setan. Nyawer biduan itu kerja setan. Bini ado, anak ado, sawer bini awak. Ngapo? Karena bukan itu tugas kita. Ini kondisinya. Coba tengok siapa pemakai narkoba tu. Orang menengah ke bawah. Orang kaya tidak ngapa. Rusak otak, rusak badan, duit rusak. Berapa orang yang bunuh mak gara-gara narkoba? Berapa orang yang jual isi rumah gara-gara narkoba? Apa manfaat? Tidak ada. Karena itu memang kerja setan. Itu. Ini yang kita berlindung. Maka itulah. Dari dulu dituntun untuk kita berlindung kepada Allah dari hal-hal demikian. Mungkin ada gila belik pulau ni batas coba ya. Mohon maaf. Akhiri